menyiapkan amunisi ya untuk tentara kita berperang melawan COVID. Jadi kesimpulannya dari penjelasan Cilinda yang cukup panjang lebar dan dalam hari ini, itu kita tetap harus maintain dengan hemohim sebagai suplemen utama, selain probiotik, vitamin C yang tidak kalah pentingnya. Dan untuk yang sudah terinfeksi, boleh disarankan sampai 6 saset sehari. Kalau yang isoman, boleh 4 saset minimum ya Cilinda ya. Tapi buat orang yang sehat dan tidak merasa apa-apa, minimal untuk saat ini harus 2 saset sehari. Dan teman-teman yang sedang membutuhkan hemohim atau masih ragu-ragu, segera pre-order ya. Karena kita untung udah tidak punya stok stok lagi. Semua sebaiknya berbelanja segera di website Atomi sesegera mungkin. Terima kasih Jangan Tuhan. sampai sold out di website. Kita semua sampai Iyo ngeri. takut punya stok satu aja masih kurang. Sepertinya Iyo. kalau untuk kebutuhan satu keluarga kita semua. Lebih baik mencegah daripada mengobati, Iya. apalagi mendengar biaya yang tadi diceritakan Cilinda sampai 76 juta. Oh my god. Lebih baik kita mencegah dengan sedia hemohim, vitamin C dan probiotik dari Atomi. Itu kira-kira ya teman-teman. Sebelum Alina. kita Yun, ayah Ya. Ci Ciani. Halo, Linda, aku mau nanya, itu kan COVID itu kan pengaruhnya ke paru-paru ya? Ya, Apakah kita perlu minum ini? Apa itu? ayah Ci aku nggak kelihatan. Radiola History. Boleh aja. Jadi gini, kalau radiola Milkisle ya itu kalau orang yang tidak punya, kalau orang yang dia tidak punya komorbid kayak saya ya, saya tidak konsumsi itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau orang yang punya komorbid, teman-teman kalau PCR itu kan sudah tahu ya, sudah sering banget melihat yang namanya CRP dan D-dimer ya. Nah, D-dimer itu kepengentalan dan CRP itu artinya ada protein di dalam, Dar. ada protein ya. Nah, kalau CRP-nya tinggi itu teman-teman bisa kaitkan langsung lihat SGOT, SGPT-nya pasti tinggi. Oh. Ya, artinya dia sudah masuk menyerang ke area hati, Wish. ke lever. Artinya sebenarnya selama ini levernya itu sudah kurang bagus. Ah. Makanya si virus dia cari yang bagian lemah. Betul betul. Ya. Nah, jadi itu perlu asupan yang tadi Ci Ani bilang, thank you banget Ci Ani udah remind ya, itu perlu tambahan milk thistle. Jadi itu untuk melindungi kita punya lever. Jadi kita tahu ya, misalnya kita memang pernah punya riwayat ya, pernah kena hepatitis A atau hepatitis B. Ya udah, kita harus minum itu. Ataupun kita dulu pernah sering banget tipes. Oh waduh, Ya. mateng aku. Nah, tambahlah dengan itu. Oke. Ya, jadi kira-kira kita tahu sendiri ya. Cuman kalau yang lebih parah lagi komorbid ya, aku tetap saranin ya di luar dari suplemen ya, kita tetap harus antisipasi pergi ke dokter lah. Jangan kita tuh sembarangan kita mau ya orang bilang minum ini kita minum ini. Nah, tambahan satu lagi ya. Ini sekarang lagi gencar-gencarnya ya, kalau di supermarket ini sekarang orang lagi borong tadi karena ada orang yang bertanya kepada aku, Lin, aku perlu ngasih minum susu beruang sama kelapa hijau, habis loh di supermarket, mau borong nih gua, gitu kan? Nah, katanya itu bisa menyembuhkan COVID. Kita berpikir logiknya, susu beruang tidak membuat jadi COVID hilang ataupun air kelapa, tapi dia membantu di mana kita tidak panas dalam. Ah. Nah, kita kalau tidak panas dalam kan kita banyak tuh kurang minum, kadang kita tidak mau makan, itu kan akan melemahkan. Nah, jadi asupan dengan susu beruang itu supaya kita tidak panas dalam. Jadi kalau yang tadi merasa panas dalam dan kalau ada ambeien ya, nah pagi-pagi sebelum sarapan
Jadi susu beruang jangan terbalik dikonsumsinya, itu harus dikonsumsi pada saat perut kosong. Kalau Oh. dikonsumsinya setelah perut sudah terisi Isi. makanan, itu jadinya panas. Oh. Bukan jadi dingin. Ya, jadi diminumnya probiotik 1 bersama dengan susu beruang. Susu beruang. Oke. Ya. Jadi itu juga membuat enak. Jadi badannya kita tuh jadi tidak panas, tidak gampang panas. Ya itu khusus kalau orang yang suka sakit tenggorokan, suka apa ya, itu minumnya caranya seperti itu. Ya, tambah air kelapa boleh, air kelapa hijau. Thank you Linda. Yo, thank you Cia. Kalau itu spirulina itu kan termasuk juga sayuran ya, Linda? Iya, spirulina ada asam aminonya juga. Kalau kita minum vitamin C, apakah perlu tambah spirulina? Mengingat vitamin C kan juga banyak sayuran dan buahan ya. Iya, berbeda. Kalau spirulina aku lebih suggest untuk orang kalau yang dia ada diabetes, Oh. sama orang yang biasanya dia itu vegetarian. Oh iya. Oke. Dia butuh karena ada banyak yang dia tidak bisa dapatkan vitaminnya. Jadi badannya dia butuh asupan tambahan itu. Oke Linda, aku jadi ingat ya Linda, karena COVID ini, aku jadi ingat karena aku nggak pernah terbayangkan 2019, aku Desember ke Singapura sama ke Batam. Waktu itu ternyata Cina sudah ada COVID. Saya pulang ke Indonesia tanggal 31 Desember, tapi 30 malam saya meriang. Meriangnya nggak jelas sampai pagi. Terus pulang sama Jakarta, saya batuknya tuh bisa malam pagi ember ya, seember dahak. Astaga. Saya ke dokter 2 kali, hanya bilang saya batuk atau saya ada tenggorokan apa, kasih obat enggak sembuh-sembuh. Akhirnya saya kesel, saya nggak minum obatnya, saya minum terus hemohin ya nggak sampai 6 sih ya, mungkin 3 ya karena mengganggu. Akhirnya dahak saya itu kayak keran ya, pelan-pelan keluar banyak sekali. Jadi bisa sembuh malah dengan hemohin. Amin. Dari ke teman aja, jadi saya curiga saya mungkin kena paparan COVID waktu itu ya, gitu. Nggak pernah dahak 20 hari loh. Ish. Bener sih. Nah, itu juga buat teman-teman yang biasanya maintain nih, kita minum setiap hari hemohin, ya amit-amit nih, bukannya artinya kita tuh jadi super gitu ya, jadi kita menantang tidak ya, tapi kita bukannya tidak bisa kena, tapi walaupun kena nih, setidaknya paru-parunya kita itu masih terlindungi, Amin. Tidak tambah parah gitu ya. tidak kena parah, betul. Ini sekarang sambil Aku ada beberapa case begitu. jadi saya cuma bilang hemohin itu membuat saya tidak parah. Mungkin kalau saya nggak minum hemohin, bisa-bisa saya udah kena COVID kali ya. Jadi Betul. tuh Betul, Ci. ya sekarang dia lagi minum. Itu terbukti banget ya. Saya dari member yang dalam 2 mingguan, hampir 3 minggu lah ya, belakangan ini 52 orang itu sudah sembuh hanya Wow. dalam waktu 6-7 hari. Wow. Tidak minum antibiotik ataupun antivirus. Wow. Hanya dengan hemohin dan ya dengan metode itu aja mereka sembuh. Yeay. Ya. Tapi ingat sekali lagi, kalau Maintain. punya komorbid konsul ke dokter. Ah, Ya, jangan cuma mengandalkan itu karena iya. Ditambahin konsul COVID itu dokter. jangan kita anggap enteng. Karena penyerangannya sekali lagi itu penyerangan parahnya kalau kita tidak mampu kontrol dia hari ke-7 sampai hari ke-12. Itu yang paling parah dan kenapa banyak orang itu bisa meninggal karena itu. Karena mereka teledor di situ. Tapi kalau kita sudah bisa mampu mengkontrol dia dari awal sebelum dia masuk ke hari ke-7 ke-8 ya, dia pelan-pelan virus itu akan mati. Dia akan hilang. Istilahnya dia akan keluar lah